dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Terima kasih sahabat Bahagia, masih bersama kami di video Guru Bahagia. Nah, tadi kita sudah membahas secara detail ya sama Pak Mulyadi tentang implementasi kurikulum Merdeka ini secara lebih ke gurunya mungkin tadi ya Pak ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, apa saja persamaannya dengan kurikulum 13 dan sebagainya, yang mungkin sedikit membuka kebingungan terutama para guru. Jangan nanti gara-gara implementasi kurikulum Merdeka nih gurunya udah nggak bahagia lagi, jangan ya Pak ya. Tetap guru itu harus bahagia, sahabat bahagia. Kenapa? Dengan gurunya bahagia, insya Allah muridnya bahagia, pendidikannya juga akan terlaksana dengan bahagia. Itu tujuan kita sebenarnya Pak ya. Nah, tadi kita udah banyak fokus ke guru nih Pak. Nah, sekarang mungkin ke siswa. Mungkin ini ya, saya banyak nih membaca sebelum kita membuat video ini, Siti sendiri banyak nih baca kayak baca nonton beberapa tadi tentang kurikulum Merdeka itu. Mungkin yang masih jarang tersentuh gitu ya adalah perubahan terhadap siswa. Mungkin apa sih yang harus dipersiapkan para siswa kita? Ini setelah saya piloting implementasi guru kurikulum Merdeka, atau kalau saya ini sekolah bergerak nih, jangan sampai saya nggak tahu kok udah berubah nih gitu. Seperti apa nih Pak perubahan siswa kira-kira? Ya, yang pertama memang siswa harus siap untuk bisa berubah. Karena selama ini dia mendapatkan sesuatu dari guru. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Nah, sekarang pada saat guru menentukan sebuah tujuan pembelajaran, dia bisa berdiskusi dengan siswa dengan mendapati siswanya apa yang akan dicapai. Nah, jadi di sini dampak positifnya itu anak tidak lagi belajar secara sama, tidak lagi sama. Di situ merdekanya lagi ya Pak. Karena mengapa? Jadi bukan di tujuan pembelajaran, mencapainya sama aja semuanya, tapi kan jalannya yang berbeda-beda. Saya mau pakai jalan apa? Jalan tol, jalan dibantu dan sebagainya ya. Jadi dengan melihat kondisi siswa. Nah, jadi guru bisa paham seperti ini. Nah, jadi siswa tidak lagi dirugikan. Mengapa? Pada saat dia sudah tahu, dia tidak lagi belajar secara sama, malah memberi sebuah ruang terbuka kepada anak untuk bisa mengeksplorasi apapun. Membuat dia bisa bekerja sama, dia bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, ini yang memang diinginkan. Jadi materinya terfokus, tetapi tidak hanya terfokus kepada materi saja, tapi juga di situ adanya kerjasama di kegiatan prakteknya. Nah, jadi anak tidak hanya menerima sebuah materi setelah itu selesai, tapi tidak. Nah, setelah adanya sebuah materi sudah selesai semuanya, kemudian langsung prakteknya. Nah, jadi siswa bisa mengeksplor itu di project itu tadi Pak. Masih di sana. Masih di intranya. Tetap di intra itu bukan hanya memberikan satu materi, tapi antara materi dan kemudian praktek itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dikatakan terpisah, tidak dipisahkan. Nggak ada KI 3, KI 4, mungkin itu ya Pak? Ya, seperti itu. Nah, jadi anak ingin mengeksplorasi apa? Dia bisa mengeksplor. Dia ingin mengekspresikan, silakan diekspresikan. Dari materi yang diajarkan, dia bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, dalam bentuk apapun. Ini memang yang diinginkan. Nah, kemudian yang kita inginkan adalah adanya jiwa kompetensi antara anak. Kompetensi anak. Kompetensi anak kan kalau makin anak banyak baca, maka dia akan muncul. Jadi kita menginginkan anak-anak ini dia bisa berkompetensi dan berkompetisi dengan teman-temannya yang lain. Jadi bukan hanya dia terima dari guru, dia bisa belajar dari berbagai sumber. Ini yang kita inginkan. Nah, makanya sekarang guru itu harus guru yang literate, siswanya juga jadi siswa yang literate. Nah, kalau gurunya tidak literate, siswa yang literate kan tidak juga. Ya. Dan juga sisi dua-dua. Gurunya harus literate, banyak baca, siswanya seperti itu. Di era kepada seperti ini. Nah, ini dulu yang kita inginkan pada siswa, dia harus banyak baca. Nah, banyak baca. Kita kasihlah ruang pada anak-anak. Jadi dia bukan hanya menerima, dia bisa memberi. Karena kenapa? Dia punya sebuah potensi, dia punya sebuah pengalaman. Makanya dia belajar. Saya tahu tentang ini, silakan. Karena ada terbuka, dan tidak bisa. Bukan sebenarnya nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa duduk kalau masuk di dalam kelas gitu ya.
yang modelnya bukan seperti itu lah, jadi tidak seperti itu lagi. Nah, apa sih yang di depan tentang ini? Jadi saya mau pernah gini, silakan kita share pengalaman di sini. Terutama mungkin ketika apa ya, kayak Bapak bilang tadi kan ada perbedaan dari tema itu tadi ya, proyek penguatan belajar Pancasila itu tadi pasti memberikan efek yang dan perubahan yang besar pada siswa ya Pak. Betul, karena dia bisa mengekspresikan pengalaman-pengalaman dia, ide-idenya, bukan hanya nanti di intra, juga di proyek belajar Pancasila. Nah ini kan, kalau memang dia yang di intra itu memang fokus pada materi yang penting-penting aja, khusus materi penting, fokus dari sana. Nah, dengan melihat siswa ini potensinya bagaimana? Kalau di mata saya materi ini yang esensi ini, saya bisa mengadakan bulan JP, silakan. Di mata saya nggak bisa JP, ya silakan. Nah, yang penting tujuan pelajarannya bisa tercapai. Saya katakan di jalannya terserah. Yang penting untuk capai pelajarannya yang seperti ini bisa dicapai. Nah, jadi di sini guru bisa mendesain pelajaran yang baik dan siswa ini dia bisa ikut. Nah, ini tidak tertentu. Padahal kita harus tapi kan tidak usah dengan itu. Jadi ya mungkin itu yang berubah besar ya Pak. Nah, cuman kan perlu proses. Karena kan kita merubah mindset itu tidak bisa serta-merta. Begitu kita kasus seperti ini, kadang-kadang gurunya ini kan alam. Ini nggak ada urusan dengan itu, kan kita fokus pada materi yang penting. Apa yang pentingnya ini? Makanya diberi kepercayaan guru bisa menentukan materinya. Dan materi sesuai dengan apa? Dengan kemampuan. Jadi memang benar-benar mungkin kalau kita kembali lagi ke pertanyaan situ tadi Pak, bahwa perubahan yang besar adalah mungkin di sini siswa bisa lebih sesuai dengan kemampuan dia tadi itu ya. Artinya maksudnya tidak perlu ini apa namanya itu sekolah lain sampai ini sampai sekolah ini. Tidak. Dan nanti untuk menentukan tujuan pelajaran bisa melibatkan siswa. Kami ingin belajar tentang apa sih yang materi ini? Kami bisa sampai di sini siapkan. Bisa. Nah itu besar. Jadi melibatkan siswa. Kalau dulu kan kita membuat indikator yang di sana kan guru yang membuat indikator. Tapi di sini tujuan pembelajarannya kita bisa bersama-sama dengan siswa. Kita bisa melibatkan siswa. Jadi materi yang ada yang ini kita fokus kepada materi esensi yang penting. Apa sih yang kamu ingin pelajari? Kami ingin belajar teknologi, silakan. Tidak ada yang salah. Jadi apa ya, tujuan pembelajaran goals dari setiap belajar itu bahkan kita bisa libatkan siswa ya. Menarik sih Pak sebenarnya ini. Jadi guru mengajarkan sebuah materi esensi dan tidak terburu-buru. Kemudian dia digabung nanti dia bisa mengajarkan sesuai dengan tahapan capaiannya dan juga dengan perkembangan pendidiknya. Mungkin nih kalau Siti jadi peserta didiknya jadi bertanya gitu, Pak berarti capek dulu Pak, saya Pak ini sekarang aja sekolahnya ada kalau yang full day Senin sampai Jumat sampai sore kayak gitu. Ini tambah project lagi, berarti banyak kan nanti Pak saya kegiatannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, gimana nih Pak? Jadi seperti ini, dia terpisah antara intrakuliah dan project. Rasa dia belajar seperti biasa, ini intrakuliah dia belajar seperti biasa. Jurusan yang dapat project, dia akan belajar tentang project. Dan jamnya juga masih sama, karena capaian di mana kan jam 1 tahun. Berapa dia kan masing-masing mapel kan beda-beda. Dan 1 tahun dia setelah dia capai nanti ada yang itu jam pelajaran untuk yang project belajar Pancasila ini berapa dalam 1 tahun yang akan seperti itu tetap sama saja sih. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman mungkin kabar baiknya malah nih siswa-siswa jadi lebih mungkin kalau sebelumnya dalam 1 minggu atau hitungan 1 bulan lebih banyak di dalam kelas. Kalau ini mungkin karena ada project sebagiannya akan lebih terhabiskan ke project itu tadi ya Pak ya. Jadi akan ada aktivitas yang mungkin di luar kelas. Ini nanti memang ada pembelajaran yang seperti biasa. Ini sudah diatur di panduan sudah diatur. Di situ diberikan. Bisa saja proyek ini 6 hari kita belajar, 5 hari untuk yang kita belajar di ekstrakurikuler, 1 hari khusus project. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita bisa memberikan dalam 1 bulan, 4 minggu, 3 minggu kita belajar ekstrakurikuler, 1 minggunya kita khusus untuk yang project. Opsi kedua. Opsi yang ketiga, kita nanti selesaikan dulu ekstrakurikuler sampai di akhir sisa waktu yang kita tentukan di jadwalnya kita akan project. Tapi ingat ini ada gelar karya. Gelar karya ini wajib
wajib ditampilkan dan itu wajib ditampilkan. Jadi kita undang semuanya. Ini proyek kami, ini proyek kami. Nah itu dia yang menarik. Jadi emang anak bisa mengeksplor ini apa potensi dia bisa menentukan. Dan itu pasti sesuai sama usaha didiknya ya Pak ya. Artinya misalnya gini, proyek misalnya nih yang seni, jadi ambil proyek seni misalnya, jadi nanti akan digelarkan karya-karyanya mereka gitu ya. Makanya untuk subtemanya ini untuk yang dia per level ya, level kelas 7 dan di SMP ya kelas 7 atau kelas 9. Nah, karena kan diberikan di level itu pun bisa dikatakan bahwa dalam satu tahun minimal ada 3 tema. Minimal. Nah, 3 tema ini kita tema apa sih? Nah, tema secara global sudah ada. Kita yang memberikan tema kita untuk tema ya ini sama itu. Nah, siapa yang diskusikan dan melihat apa persoalan yang ada di sekitar atau persoalan yang ada di madrasah ataupun kita bisa mengenal orang luar. Nah, jadi inilah yang sangat merdeka. Kita harus lebih terbuka. Potensi siswa itu ada. Ini yang kita manfaatkan. Jadi bukan kita guru yang memang dari atas top down dan tidak seperti itu lagi. Kita apa istilahnya kolaborasi. Kita harus kolaborasi harus terbuka. Jadi potensi siswa ada, potensi guru ada, potensi madrasah ada, potensi ada kita yang menggunakan stakeholder yang lain silakan saja. Nah, karena itu apa? Pengalaman ini yang kita inginkan itu dampak positifnya. Jadi potensi anak-anak dia siap untuk bersaing di mana. Nah, makanya ada beberapa seperti bahasa Inggris itu ada yang materi untuk materi untuk tingkat lanjut. Ada 2 di situ di capaian pembelajarannya di salah satunya. Sehingga mengapa sebenarnya kita bisa bersaing kita bisa juga keluar. Jadi targetnya salah satunya ke arah situ ya Pak ya. Ya, bisa sampai ke situ. Ada beberapa makul yang saya lihat. Oke, menarik sih Pak. Jadi mungkin buat sahabat belajar apalagi ini yang siswa-siswa ya, yang mungkin sebelumnya bilang Bu belajarlah di luar dan sebagainya, mungkin nanti jangan protes ketika diminta proyek. Nah dengan proyek ini Insya Allah kita akan sering belajar di luar fasilitas kelas yang biasanya. Oke, menarik Pak. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, tapi pertanyaan yang sangat apa ya, mungkin kontroversi juga gitu ya. Mungkin sering kita dengar apa ibaratnya itu adalah cibiran atau apa gitu ya, mengatakan bahwa ganti kurikulum, mana ada ganti kurikulum, ngomong kayak mana implementasinya gitu aja. Atau kalau kita dalam konsep good air boxer, begitulah kira-kira mungkin kan. Nah ini menurut Bapak gimana nih? Akankah kira-kira bisa nggak kita implementasikan ini atau mungkin pada akhirnya kayak kurikulumnya sendiri pada prakteknya ya udahlah seperti biasa juga gitu. Ini gimana? Ya. Menurut Bapak? Yang sudah kita lihat beberapa yang ada orang itu bisa. Mengapa kita tidak? Oke, menarik sekali. Nah, jadi kalau kita ingin dapat sesuatu yang ada sesuatu yang baru, mengapa kita tidak mencoba ya? Jangan pesimis, jangan berpikir negatif, jangan seperti itu. Nah, ada hal yang baru, berarti ini semua tantangan. Ada apa sih? Dan bagaimana? Baik belajar. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita berpikir ini kan masih punya orang sebagai diri. Tidak mau berkembang. Contoh, sekarang kan sudah banyak yang IPA Iman kan, IPA Iman elektronik. Mau tidak kita harus ikut kan? Nah kalau kita banyak bawa uang dalam kantong kita, begitu menggunakan IPA Iman. Sektor lembaga juga kan, berarti kita harus apa? Terbuka. Harus upgrade lagi ya Pak ya. Kan di era ini seperti itu. Nah, orang yang memang berhasil pada saya ini, orang yang mau berubah. Kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan mudah berhasil. Nah, orang yang berhasil itu orang yang ingin mendapatkan semua tantangan. Dan tantangan ini dihadapi, melalui media menjadi tidak bisa. Karena kita hidup di era global. Kalau tidak, maka kita akan terus. Ya bisa sih, gitu aja. Bener ya Pak. Jadi pesimis itu dibuang jauh-jauh dulu. Permasalahan kemudian ini berhasil dan berhasil nanti coba dulu Pak ya. Belum apa-apa sudah takut. Jadi kan pemerintah sudah dipikirkan dampaknya seperti ini. Nah, kalau memiliki dampaknya pasti dampaknya tidak terlalu pasti dampaknya kecil. Dan dampak yang negatif pasti dampak yang ini kan pasti besar. Nah, mengapa kita contoh hal yang kecil?
coba tulis tentang ini, memang nggak bisa tulis. Belum nulis lagi sudah dibilang nggak bisa tulis. Nah, kamu nulis tentang apa hari ini? Nggak tahu. Nah, orang tidak punya ide kan. Nah, orang yang tidak punya ide orang yang mati. Jadi kalau kita ingin kita nyuruh apapun kita harus punya ide. Ya, ada sesuatu di sini, ada tantangan, ikut aja. Masalah nanti bisa itu dasar nanti. Masalah perubahannya, kalau cuma sedikit, perubahan sedikit juga sebuah perubahan ya Pak. Dan jangan pesimis, karena mengapa? Di sini semua sudah siap. Pemerintah sudah mendukung. Tidak ada cerita. Semua pejabat di pemerintah, di Kemendikbud, di Kemenang itu sudah mendukung semuanya. Kemudian sekolah sudah siap. Ya, apalagi kemudian kepala desa sudah siap, guru sudah siap, apalagi. Nah, kalau memang nggak mau udah aja dari awal aja nggak usah mau selesai. Berarti harus siap, ya Pak. Harus siap. Insya Allah kalau siap, tidak pesimis akan ada perubahan-perubahan. Walaupun mungkin lagi-lagi kita bilang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, perubahannya tidak harus sama dengan orang lain. Perubahan kecil pun adalah sebuah perubahan ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak. Ya, dan kita kalau di itu memang sudah mulai jadi banyak kita sekarang yang menerapkan Merdeka Belajar di kampus itu dengan sistem blending. Jadi mahasiswa yang di semester 5 kemudian di semester 6 dia tidak perlu di universitas yang lain, sudah mulai. Bahkan ada ini Pak yang penerimaan magang tertentu ya Pak ya. Saya itu menarik sih. Istilahnya bukan lagi istilah PKM ya. Jadi istilahnya sekarang kan magang. Dan itu memang magang ini ada yang ditawarkan, ada yang magang yang dibiayai malah. Dibiayai dan dibukakan, kemudian dia bisa bermagang. Nah setelah itu memang tidak lagi untuk PKM pada masyarakat itu sudah selesai. Nah ada lagi yang sekarang. Misalnya fast track. Fast track itu mahasiswa yang semester 7 dia diberi kesempatan untuk ikut tes S2 sambil dia S1 dia S2 sudah mulai. Dan itu S2 nya sebenarnya 4 semester. Jadi biaya untuk S2 itu memang tidak diambil karena memang SPP-nya diambil SPP yang S1 ini. Itu tidak bayar ya. Saya belum ada itu. Nah, sekarang sudah mulai. Nah, tetapi itu memang ada syarat dan kriterianya. IPK tertentu. Dan tertentu dia nanti dapat surat undangan, kemudian nanti dia bisa ikut. Syaratnya dia ikut tes TOEFL. Tes TOEFL memang pada semester pada mulut dia lulus jadi orang Arab dia bisa. Nah, sambil menekan semester 7 ini dia bisa mengambil S1 dan bisa menyelesaikan S2. Nanti di semester yang sana semester 8 dia bisa fokus langsung ke S2. Nanti S1 nya selesai, S2 jalan setelah 1 tahun selesai semuanya ya. Nah, jadi banyak yang model seperti itu dan sekarang banyak universitas yang menargetkan mahasiswanya 3,5 tahun selesai. Tidak lama lagi atau 3 paling lama itu 4 tahun. Jadi memang itu memang merdeka sekali. Dan benar-benar memberikan keluasan ini ya sebagai mahasiswa. Ya, dan itu kan kompetensi. Makanya kan siswa punya kompetensi. Jadi kita ini cari sisi positif. Jadi mengembangkan bakat anak itu kompetensinya. Jadi memang kita harus kerja sama semua. Dan jangan pesimis. Oke, menarik sekali Pak. Ini luar biasa ya. Mungkin sampai ke mahasiswa juga bisa terbahas gitu ya. Sudah. Dan sekarang sudah terimplementasi. Iya, sekarang sudah terimplementasi dan kita berharap mudah-mudahan ini implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar bisa menjadi batu loncatan yang baru. Karena kan target kita tetap bahwa siswa belajar lebih baik lagi gitu ya, dan sehingga kita menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih baik lagi gitu ya dengan pengembangan karakter yang baik gitu. Baik Pak, mungkin buat guru bahagia, berharap sahabat bahagia, guru bahagia dan sebagainya gitu kan, yang tadi dibahas sama Pak Mulyadi ya, capaian pembelajaran ingin mendapatkan capaian model ajar gitu ya Pak ya, terus juga model alur tujuan pembelajaran dan segala berkas ataupun mungkin dokumen ya, lebih tepatnya dokumen yang berhubungan dengan berhubungan dengan kurikulum merdeka. Bagi yang ingin boleh nanti akan diberikan oleh Pak Mul ya. Izin boleh Pak ya? Boleh. Jadi mungkin ada yang di sekolahnya belum sampai ke level dapat bimbingan teknis ya Pak ya. Jadi mungkin nanti akan kita share. Atau mengundang saya. Boleh, atau mengundang Pak
Ya, lebih bagus lagi. Nanti akan di-share oleh Bapak apa namanya dokumen atau link-link yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka, terutama berbelajarnya atau segala hal yang berhubungan dengan itu ya Pak, karena memang sangat penting ya. Jadi bagi sahabat bahagia yang mau, boleh hubungi kita Guru Bahagia atau boleh juga dengan komen mau di bawah, nanti akan kita kirimkan. Oke, baik Pak, sedikit closing statement yang terakhir untuk edisi kita kali ini. Kalau Bapak ini menanyakan apa yang lebih penting yang akan kita bahas untuk sebagai kesimpulan kita hari ini. Ya, ada sesuatu yang baru seperti kurikulum merdeka ini, jadi jangan biasa. Yang paling penting adalah kalau ingin maju, kita itu harus bisa. Kalau kita tidak memperoleh, tidak ingin seberapa cerdasnya kita, seberapa hebatnya kita tidak merubah yang kita air aja ngalir ya Pak ya. Kalau dia airnya nggak bagus ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Mul untuk kesediaannya hari ini. Setelah kedepannya bisa menjadi guru bahagia, saling berbagi kepada para guru, siswa dan sebagainya. Baik, terima kasih sahabat bahagia juga yang bersedia menonton kami hingga sampai saat ini. Masih dari provinsi paling barat Indonesia, saya Siti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.